Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau sama-sama beribadah. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setianya Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua pengorbanan yang Tuhan berikan atas kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan, waktu kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kami mau Tuhan membawa ucapan syukur kami, membawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang urapi setiap kami, Tuhan yang kuasai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu teman-teman? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Kita mau sama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus. Boleh sambil tepuk tangan. Gerak kanan kiri juga boleh Bapak Ibu. Kita buat
setiap kita. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, pujian kami di hadapan-Mu. Kita, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Sungguh Engkau ditinggikan dan Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kami. Yes, pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau nyata dalam kehidupan kami, hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dimuliakan dan naik ke surga.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat GBI Kabar Baik yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur hari ini, kami memuji, menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kami kesempatan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membuka hati kami supaya Tuhan yang bertata atas setiap kehidupan kami, memberikan pencerahan, pemahaman yang baru, bahkan Tuhan singkapkan setiap rahasia-rahasia ilahi. Sehingga sebagai murid Kristus, kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi 40 hari setelah kematiannya, Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 kita akan baca sama-sama. Dikatakan demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi 40 hari sudah sejak kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan banyak tanda ya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada begitu banyak orang, terutama kepada murid-muridnya, untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit ya. Yesus melakukan begitu banyak perjalanan dan berbicara kepada begitu banyak orang-orang, dan banyak orang-orang yang menyaksikan dan melihat, mengalami perjumpaan dengan Yesus setelah kematiannya. Nah, mengapa Tuhan Yesus menunjukkan kepada begitu banyak orang-orang dan murid-muridnya? Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia itu benar-benar hidup. Ini juga untuk mempersiapkan para murid-muridnya, terutama iman mereka, bahwa murid-muridnya lah yang akan meneruskan amanat agung Tuhan Yesus ini. Karena pada saat itu murid-muridnya menyaksikan bagaimana tentara Romawi, mereka menyiksa, mereka membunuh Tuhan Yesus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ini membuat keputusasaan, ini membuat kekhawatiran, ini membuat ketakutan di hati para murid-muridnya. Sehingga murid-murid waktu itu menjadi hilang harapan. Mereka lupa ya, atau mereka tidak ingat bahwa Yesus itu seringkali menyampaikan janjinya bahwa Dia akan bangkit dari kubur setelah 3 hari. Dan karena itulah mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama selama 40 hari tersebut ya. Jadi sekali lagi ini mempersiapkan iman para murid-muridnya bahwa mereka memiliki keyakinan Yesus sudah bangkit. Dan melalui iman dari para murid inilah yang akan meneruskan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oke, nah kenapa 40 hari? Ya, saya membaca angka 40 hari ini ya, dalam bahasa Yunani Tesarakonta itu adalah simbol dari pencobaan, ujian. Jadi ini sebuah simbol dari kemenangan atau akhir dari kemenangan. Sebuah hal yang menunjukkan 40 hari itu adalah arti dari kepenuhan atau kemenangan di mana Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dengan demikian ya, dalam Kisah Para Rasul
setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri, lalu kemudian Tuhan Yesus menyampaikan, ya, sebelum kenaikannya, sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam ayat yang ke-7 ya, dan kemudian ke-8 dikatakan demikian. Saya bacakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu ayat ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Oke, jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, ada sebuah perintah, ada sebuah mandat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pada saat itu belum ada pencurahan Roh Kudus. Tetapi untuk kita semua, kita sudah melewati hal itu. Betul ya? Inilah yang membedakan kita dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau mereka saat kenaikan Tuhan Yesus, mereka masih menunggu tercurahnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, nanti hari ke-50. Tapi kita sudah hidup setelah Pentakosta. Karena itu kita sebagai murid-murid Kristus ya, yang sudah hidup setelah hari Pentakosta itu, kita sudah langsung menerima Roh Kudus ya pada saat kita percaya. Dalam Efesus 1 ayat 13b dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pada saat itu, pada saat ini kita sudah menerima Roh Kudus ya. Kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi kuasa itu sudah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kuasa yang hari Minggu kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala kita dalam bahasa Yunani, itu adalah dunamis ya, sebuah kekuatan atau sebuah ledakan yang besar ya, sebuah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa Tuhan memberikan kuasa ini? Dalam ayat saja dikatakan supaya kita itu menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa yang ada dalam diri kita itu harus digunakan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tidak bisa hanya duduk ya, lalu kita mendengar firman Tuhan tanpa kita menjadi saksinya Tuhan. Ini menjadi sebuah poin yang sangat penting sekali. Karena sebagai murid Kristus, kadang-kala kita melupakan otoritas atau kita melupakan mandat, amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Ini sebuah panggilan yang harus kita lakukan. Sebagai murid Kristus, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Garis bawahi ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai murid Kristus, kita sudah terima kuasa dan kita harus menjadi saksinya Tuhan. Nah, saksi, kata saksi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berarti adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kalau kita ada di sebuah peristiwa atau kejadian, kita otomatis menjadi saksi dari sebuah kejadian tersebut. Kalau dalam sebuah pengadilan lalu ada suatu perkara yang diadili dalam pengadilan tersebut, maka hakim akan menghadirkan saksi untuk menguatkan kejadian tersebut. Maka kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa orang saksi itu adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap
orang tersebut mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan, dia dapat memberikan keterangan yang membenarkan tentang peristiwa itu sungguh-sungguh sudah terjadi. Jadi orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan dari pendakwa atau terdakwa. Ya, jadi hanya tinggal memberikan keterangan saja. Ya, terserah orang lain mau percaya atau tidak. Kita sudah memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang kita saksikan pada saat itu. Jadi kita tidak perlu lagi membela diri, ya. Tidak perlu lagi untuk berdebat atau meyakinkan orang tersebut. Kita hanya tinggal menyampaikan apa yang sudah kita terima selama ini. Nah, menjadi saksi Kristus itu berarti kita tinggal memberitakan Injil Kristus. Injil keselamatan itu siapa? Yesus sendiri. Ya, jadi kita tinggal mempersaksikan bahwa Yesus hidup di dalam kita, bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Kita tinggal sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita betapa Yesus begitu mengasihi kita, betapa Yesus begitu mencintai kita, betapa Tuhan itu sudah mati, ya, sudah rela berkorban buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak perlu orang lain, kita harus meyakinkan orang tersebut, atau kita harus berdebat, atau kita harus membela diri kita. Tuhan hanya mau kita menjadi saksinya Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi menjadi saksi berarti kita harus mensaksikan keselamatan itu sendiri. Ya, Yesuslah keselamatan itu. Di dalam Yesuslah keselamatan itu. Ya, dalam Yohanes dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga tanpa dia harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus itu sendiri. Inilah yang harus kita saksikan kepada orang-orang sekitar kita. Betul, kemudian dikatakan di sini kita harus saksikan kepada orang-orang di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, itu membicara orang-orang di sekitar kita. Dan sampai ke ujung bumi. Ini bukan sebuah pilihan ya Bapak Ibu, tapi ini adalah sebuah mandat sekali lagi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini pas sebelum kenaikan Tuhan ke surga. Jadi ya, ini juga bukan sebuah urutan. Ya, oh saya harus menyampaikan menjadi saksi Tuhan Yerusalem dulu, baru saya bisa ke Yudea, baru saya bisa ke Samaria, lalu saya bisa ke ujung bumi. Nah, kalau keluarga nggak dipulih-pulihkan, terus kita nggak menjadi saksi Kristus, nggak mungkin seperti itu. Jadi ini bukanlah sebuah urutan, tapi Tuhan mau menyampaikan kepada kita dimanapun kita berada, ya, entah itu di keluarga, entah itu di gereja, entah itu di kantor, entah itu di masyarakat, bahkan kalau Tuhan izinkan kita untuk kita sampai ke ujung bumi, kita sampai kepada bangsa-bangsa, kita sampai kepada negara-negara yang lain, pastikan bahwa kita ini menjadi saksinya Tuhan. Amin ya. Ceritakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi tidak harus kepada keluarga dulu, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena setelah Tuhan mengatakan demikian di ayat 9, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka. Siapa mereka itu? Murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang ada bersama dengan mereka. Ya, sampai kemudian awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Lalu kemudian yang menarik, kemudian ayat 10 dan 11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebuah janji yang sangat indah sekali. Yesus akan datang kembali ya dengan cara yang sama. Seperti ketika para murid-murid orang Galilea itu melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita kerjakan ketika kita mendengar berita ini? Para murid Tuhan Yesus mengerjakan bagian mereka. Kita bisa menerima Tuhan Yesus karena ada bagian dari apa yang mereka kerjakan. Mereka menyebarkan loh berita kesaksian ini kepada seluruh orang. Injil ini mereka beritakan sampai dengan ke ujung-ujung bumi. Para rasul mereka bekerja dengan giat. Mereka mempersaksikan bagaimana Yesus bangkit. Bagaimana keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan. Karena itulah kita menjadi orang-orang yang percaya. Kalau para murid, para rasul sudah melakukan bagiannya. Sekarang bagian kita meneruskan amanat agung ini. Ini sangat relevan sekali dengan Matius 28 yang menjadi visi dari gereja kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Karena itu ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang tadi di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kekuatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melakukan bagian ini, Tuhan mengatakan Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuasa yang Tuhan berikan sesuai dengan tema kita sepanjang bulan ini. Kita mau praktekkan, kita mau melakukannya, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan. Ya, jangan berpikir nanti saja Tuhan kalau saya sudah menikah, atau nanti saja Tuhan kalau saya sudah cukup secara finansial, atau nanti saya Tuhan ketika saya sudah tua. Kita nggak pernah tahu loh waktu kita ini sampai kapan. Selagi Tuhan memberikan kepada kita kairos, kesempatan, lakukanlah apa yang menjadi amanat agung di dalam kehidupan kita. Beritakanlah Injil, saksikanlah ya bagaimana Yesus itu adalah juru selamat di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, demikian juga dengan saya, demikian juga dengan seluruh para pengerja yang ada dimanapun kita berada. Kita sama-sama memberitakan kabar baik. Kita mensaksikan betapa Yesus begitu baik dalam hidup kita. Kita mempersaksikan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui keteladanan kita, mereka menjadi orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan menutup kisah khotbah saya dengan sebuah kesaksian nyata ya. Jadi ada seorang anak yang lahir pada tanggal 24 Maret 1820 di New York. Lalu ketika dia masih bayi, ketika dia berumur kurang lebih 1,5 bulan, dia menderita demam ya yang sangat parah. Tapi karena keluarga sangat miskin sekali, John dan Mercy nama orang tuanya, mereka sangat miskin, sehingga mereka memanggil seorang yang dipercaya itu bisa memberikan pengobatan tradisional. Nah, orang itu kemudian memberikan bubur panas di kelopak mata daripada anak ini, dan ini membuat parah ya, sehingga anak ini menjadi buta. Nah, yang menarik adalah anak ini tidak pernah merasa dendam, atau dia tidak pernah merasa kecewa dengan matanya yang buta, tapi dia melewati hari-harinya dengan sangat bahagia. Dia kemudian tinggal bersama dengan ibunya karena setahun kemudian ayahnya meninggal. Kemudian dia dirawat oleh neneknya, dan selama dirawat oleh neneknya memberitakan Injil Kristus. Melalui pengalaman sehari-hari anak ini bertumbuh
menjadi anak yang percaya kepada Injil Kristus. Dia menjadi sangat pintar dalam membuat puisi. Lalu kemudian pada usia 10 tahun dia sudah selesai mempelajari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia hampir menghafal semua kitab-kitab ini. Anak ini kemudian belajar bermain piano dan dia menciptakan begitu banyak lagu. Setelah dewasa dia masuk sebuah institut yang memang dikhususkan untuk orang-orang buta. Di sana dia menjadi seorang guru dan dia mengajar orang-orang buta yang lain. Dan dia mempersaksikan bagaimana Kristus begitu sangat luar biasa dalam hidupnya. Lagunya yang sangat terkenal adalah lagu-lagu yang kemudian dikitabkan atau disusun dalam kidung jemaat seperti lagu Ku berbahagia, yakin teguh, ya. Dan kemudian beberapa lagu yang lain seperti Selamat di tangan Yesus, ya. Jadi begitu banyak lagu-lagu yang ditulis oleh dia dan diperkirakan ada lebih dari 9.000 lagu yang diciptakan oleh wanita ini. Siapakah dia? Dia adalah Fanny Crosby. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah mengeluh. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menyesal dengan apa yang pernah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tapi semangat hidupnya karena dia yakin ada Kristus yang memberikan spirit, yang memberikan kuasa dalam dirinya. Sehingga dia tetap bisa mempersaksikan Kristus. Orang banyak percaya melalui apa yang dia kerjakan. Ya, dia menjadi seorang penulis yang sangat terkenal di New York. Dia menjadi seorang pembaca puisi yang sangat terkenal saat itu di New York. Dan orang menjadi sangat percaya kepada Kristus melalui apa yang dia kerjakan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa yang sudah kita kerjakan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini? Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Apa yang sudah kita lakukan untuk orang-orang sekitar kita? Apa yang sudah kita beritakan untuk mereka? Mulailah ya dari diri kita sendiri. Tanamkan keyakinan, tanamkan iman. Ya, tanamkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Bahwa kita juga mampu mengerjakannya. Mampu untuk melakukan bagian ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kuasa dalam diri kita. Kuasa itu menjadi satu pegangan yang sangat penting sekali. Kuasa inilah yang akan mempermampukan kita untuk melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur melalui hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami belajar bagaimana kami harus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berikan kami kemampuan, keyakinan dengan iman yang kuat bahwa Yesus hidup di dalam diri kami. Yesuslah yang akan menolong kami. Roh Kuduslah yang akan menuntun, mengarahkan, bahkan membimbing kami supaya setiap perkataan yang kami ucapkan, setiap perbuatan yang kami lakukan, semuanya mempersaksikan betapa Kristus hidup di dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudari pasti diberkati Tuhan ya. Dan ada beberapa informasi yang kita mau sampaikan. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan syukur, persembahan umum, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening GBI Kabar Baik. Untuk Bapak Ibu yang juga mau mentransfer untuk persembahan, persepuluhan juga dapat ditransfer ke rekening GBI Kabar Baik dengan nomor account 066 1561903. Dan kemudian Bapak Ibu yang ingin juga menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pelayanan di Kabar Baik untuk Camp Center, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Deborah dan juga Tio Mari dengan nomor account 870-532-8940. Ya, setiap harinya Ocha kita ada doa pagi. Nah, Bapak Ibu kita rindu banget bisa ikut berdoa pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan setiap
setiap hari Senin sampai Jumat ada apa nih, Cak? Kita ada menara doa yang dilakukan di rumah masing-masing dari jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam, dilakukan secara bersama, secara korporat di rumah masing-masing melalui Zoom meeting, Kak. Wah, seru ya. Dan Bapak Ibu, kami juga mau mengingatkan setiap hari Sabtu ibadah Sabtu Ceria masih dengan tayangan di YouTube GBI Kabar Baik pada jam 4 sore. Di malam harinya kita juga ada doa malam ya. Doa malam ini dilakukan dengan aplikasi Zoom. Ini bukan hanya untuk pengerja, tapi juga buat jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudari ikut yuk dalam doa malam setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di hari Minggu anak-anak remaja punya acara aja. Iya, acara apa tuh, Kak? Fellowship ya, Christian in Action jam 3:30 sore. Nah, ini melalui aplikasi Zoom. Jadi untuk teman-teman ya yang sekarang sedang duduk kelas 6 SD sampai 3 SMP boleh bergabung di dalamnya. Bapak Ibu juga yang punya putra-putri yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP boleh diajak untuk ikut dalam ibadah JC jam 3:30 sore. Nah, ada lagi nih, Kak, yang gak kalah spesial. Apa tuh, Kita Cak? ada anak-anak YC-nya nih, Kak. Ada Youth Outing. Yeay! Kapan tanggalnya? Tanggal 15 Mei, hari Sabtu ini, Kak. Sebentar Sabtu lagi. ini. Tinggal menghitung hari. Yes, jadi yang mau ikut anak-anak muda buruan isi linknya. Kalau terlambat nanti kuota kalau udah penuh udah nggak bisa Iya, jadi nggak ikutan. Sayang banget. Bisa menghubungi ke siapa? Ke saudari Anita. Oke deh. Dan yang lebih spesial lagi karena di bulan Juli kita akan memulai ibadah dengan 2 kali ibadah. Jadi kalau selama ini kan Bapak Ibu mendaftar untuk ikut ibadah di tempat ini pada jam 11. Tapi kita akan membuka 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Pastinya seru banget karena yang jam 9 kami membuka untuk Bapak Ibu ya, usia umum, usia dewasa. Lalu di jam 11 siangnya itu untuk anak-anak muda. Dan dari rumah tetap bisa melihat ibadah secara live dari YouTube GBI Kabar Baik. Dan yang keren lagi nih Kak Ocha, karena bukan hanya untuk ibadah umum, tapi di bulan Juli ibadah Sabtu Ceria sudah dilakukan secara langsung. Wow, akhirnya ya, Kak, yang ditunggu-tunggu. Pasti seru banget. Karena itu Bapak Ibu saudari pastikan hari Sabtu nanti di bulan Juli anak-anaknya sudah siap untuk ibadah onsite di tempat ini. Dan minggu depan kembali lagi kita ada ibadah jam 9 pagi. Sebelum Bapak Ibu ikut datang ke tempat ini, daftar dulu ketua CS ya, daftar segera. Kalau kuotanya sudah tercukupi, maka tidak bisa lagi waiting list. Tapi jangan sedih, karena kita tetap bisa beribadah bersama melalui YouTube GBI Kabar Baik. Ingat, datang lebih awal karena ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ya. Ini pengumuman yang kami dapat sampaikan dan kita akan akhiri di dalam doa. Baik, kita satu dalam doa, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari yang spesial ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Ascension Day of Jesus Christ. Di sini kami kembali diteguhkan bahwa ketika kami mengambil komitmen mau bersaksi, kami tidak bersaksi dengan kekuatan kami, tapi Engkau memberikan kuasa kepada kami, para Roh Kudus yang akan kerjakan itu di dalam diri kami sehingga kami menjadi pesaksi yang berdampak. Karena itu juga Tuhan, kami juga percaya ketika kami menjadi saksimu bagi Indonesia, maka Engkau yang bekerja atas kesaksian kami. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia dan kami percaya doa kami juga disertai dengan kuasa yang daripadamu. Kami percaya keselamatan itu bukan hanya Engkau berikan kepada kami dan kami harus persaksikan, tapi keselamatan itu juga Engkau curahkan atas Indonesia. Di tengah pandemi
COVID di tahun yang keduanya ini. Kami yakin dan percaya kuat kuasa-Mu bekerja menyelamatkan banyak jiwa. Proses vaksinasi, proses uji klinis, dan juga atas vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya semuanya Engkau yang kendalikan itu menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk keselamatan banyak umat-Mu di Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden dan segenap staf yang ada. Engkau berkati Tuhan Yesus. Ada kuasa-Mu bekerja dalam mereka, menjadi alat untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga percaya setiap kami Engkau persiapkan menjadi pewarta kabar baik dalam arti yang seluas-luasnya. Kami dipermampukan dengan roh yang tidak mendatangkan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, kami percaya setiap kami semua yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu Engkau bebaskan. Darah Yesus sucikan, kuduskan kami. Darah Yesus buka jalan berkat-Mu atas kami. Darah Yesus hancurkan segala belenggu, segala rekayasa si jahat. Darah Yesus batalkan segala kutuk, segala perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus pasti bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami Engkau terus bawa naik, nggak pernah turun, jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Kami berdoa juga untuk GATE 2020. Kami percaya pintu-pintu gerbang GATE 2020 terus terbuka, senantiasa siang dan malam tidak pernah tertutup. Karena Engkau terus kirim banyak orang untuk datang membawa kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan kepada kabar baik. Dan kabar baik berdiri menjadi rumah keagungan-Mu. Dan Engkau sendiri yang menyemarakan rumah keagungan-Mu ini. Untuk para funder yang ada, Engkau berkati. Jadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi kabar baik, dan bagi banyak jiwa. Kami percaya juga murid kelas 6 yang lulus dari SDK Kabar Baik angkatan kedua ini, Engkau sudah siapkan juga tempat sekolah lanjutan tingkat pertama untuk mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Dan di akhir dari ibadah raya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami percaya Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Saudaraku, terima kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, dan terima penghiburan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua dimeteraikan oleh darah Yesus untuk menjadi milik-Mu, milikku, saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan dan mau bersaksi dengan kuasa yang daripadanya, bersama saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.